Selamat tinggal Tuban. Maaf, Eyang Kiai, saya tidak bersedia mempelajari jurus yang ganas ini, saya khawatir jika menguasainya akan berbuat kerusakan di muka bumi. Kakang penangsang yang memiliki kepandaian pilih tanding saja, jika Allah menghendaki, maka tak ada kemampuan kita untuk mengelaknya. Biarkan takdirku berjalan sebagaimana yang sudah dituliskan, saya tidak ingin melawannya. Masya Allah, engkau sungguh berbudi pekerti luhur, Pangeran. Akan banyak sekali rintangan yang akan engkau hadapi di tempat barumu nanti. Sesungguhnya kepandaian kanuraganmu akan membuat engkau memiliki banyak pengikut. Tetapi hari ini aku yakin, jika kelak suatu ketika engkau memiliki banyak orang-orang yang mengasihimu, itu tak lain karena ketulusan hatimu. Aku akan memberikanmu catatan-catatan yang telah aku tulis untukmu. Di dalamnya berisi pengalaman spiritualku dalam mencari kebenaran tentang Islam. Semoga catatan itu dapat menuntunmu mendapatkan hidayah agar berguna kelak bagi para pengikutmu di masa depan. Matahari telah beranjak dari peraduan, ayam jantan berkokok. Pangeran Arya Mataram mencium tangan kakek sepuh di hadapannya. Kedua tokoh penting tanah Jawa itu nampaknya saling mengagumi satu sama lain. Pangeran Arya Mataram kagum akan kedalaman ilmu agama dan ilmu silat Eyang Kiai. Begitu sebaliknya Eyang Kiai kagum akan kemurnian hati Pangeran Arya Mataram. Keputusan penerus tahta keraton Jipang menolak mempelajari jurus-jurus pamungkas Sangkan Paraning Dumadi itu tanpa disadarinya akan menghapus cerita keberadaannya di masa mendatang. Setelah menuntaskan pertemuan dengan Eyang Kiai, Pangeran Arya Mataram pamit. Ia bersama istrinya kembali ke keraton Tuban, tidak ada pengawalan khusus terhadap mereka, keduanya hanya diantar seorang prajurit biasa yang berperan sebagai penunjuk jalan. Pangeran Arya Mataram kemudian menghadap Adipati Tuban Raden Haryo Balewot. Anehnya, tanpa disadarinya setelah mendapatkan ilmu batin dan menolak jurus pamungkas Sangkan Paraning Dumadi, mata hati Pangeran Arya Mataram terbuka. Ia dapat melihat akan ada kesedihan di masa setelah Raden Haryo Balewot berkuasa di Tuban. Dalam hatinya, Pangeran Arya Mataram bersedih, penglihatannya yang baru itu akan menjadi sesuatu yang buruk jika dikuasai oleh orang yang salah. Adi Mas Raden Balewot, saya sudah hampir sepekan berada di Tuban, selama sepekan ini pula, Eyang Kiai banyak menurunkan ilmu agama kepada saya. Sudah waktunya kami nyuwun pamit, izinkanlah kami berangkat berlayar menuju tujuan di Pulau Sumatera. Semakin lama kami berada di sini, semakin banyak pula prajurit-prajurit bayaran yang akan datang ke Tuban dan membuat keonaran. Ah, Kakang, tak berani aku menahan keinginanmu. Tetapi izinkanlah aku memberimu 100 pasukan, untuk menjaga keamanan kalian selama di perjalanan. Wah, kami jadi merepotkanmu. Biarlah rombongan kami berangkat dalam jumlah yang sedikit agar tidak menarik perhatian. Dengan halus Pangeran Arya Mataram menolak niat baik Adipati Tuban. Jika engkau menolak prajuritku, maka aku tetap akan memaksa orangku untuk ikut denganmu, Kakang. Kepala prajurit pengawalku Soka Lulung aku titipkan kepadamu. Biar ia untuk sementara mengabdi kepada engkau dan memperluas pengalaman di Pulau Sumatera. Raden Haryo Balewot tetap ngotot memberi prajuritnya untuk mengawal keselamatan Pangeran Arya Mataram. Tapi lagi-lagi tawarannya ditolak olehnya. Saya tidak berani menerima niat baikmu, Adi Mas. Biarlah saya dikawal oleh Raden Kuning. Setelah kami selamat di perantauan, tentunya Raden Kuning akan menepati janjinya mempererat hubungan kekerabatan dengan Keraton Tuban dengan menikahi keponakan Raden Balewot, Putri Wu. Dalam hatinya, Raden Haryo Balewot kagum akan teguhnya pendirian orang yang masih terhitung saudaranya itu. Setelah terus-menerus ditolak oleh Pangeran Arya Mataram, Raden Balewot akhirnya mafhum, penerus terah Keraton Jipang itu adalah sosok yang memiliki keikhlasan luar biasa dan tidak memiliki ambisi apapun terkait tahta kerajaan Demak. Dalam hatinya ia berjanji akan menyampaikan langsung penilaiannya ini kepada Adipati Pajang, Jaka Tingkir.